Untuk PPN sekaligus yang jelas pajak penjualan atas barang mewah. Oke, jadi untuk pengertian PPN, kemarin kita PPN sampai pasal 24 ya. Untuk pengertian pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut value-added tax ya, atau goods and service tax. Sifat pemungkutan PPN, jadi PPN sebagai pajak objektif, jadi dikenakan didasarkan pada objek yang tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. PPN sebagai pajak tidak langsung. Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tapi kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan melekat pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Pemungutan PPN melalui multi-stage tax di sini bertahap jadi ya. Pemungutan dilakukan berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir. Untuk PPN sendiri, kalian sudah paham ya, yang menanggung seperti siapa PPN? Yang menanggung PPN siapa? Supplier, produsen atau pabrikan atau distributor atau retailer atau end user yang menanggung PPN itu. End user, ya. PPN dipungut menggunakan faktor pajak sebagai pemungutan pajak. Jadi untuk memungut PPN itu digunakan melalui faktor pajak. Dan untuk yang memungut ini harus statusnya sebagai PKP, usaha dengan pajak. Kalau statusnya belum PKP tidak boleh memungut, tidak boleh menerbitkan faktor pajak. Jadi untuk biasanya untuk omset atau nilai dosa bruto di atas 4,8 itu diharuskan mendapat sebagai PKP. Kalau omsetnya 4,8 ke bawah masih usaha kecil tidak diwajibkan. Ya. Tapi diperbolehkan untuk mendaftar usaha kecil. Ya. Nanti saat dia status sebagai PKP walaupun usaha kecil boleh melanjutkan faktor pajak, boleh memungut pajak. PPN bersifat netral, PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa atau jasa, dan PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. PPN tidak menimbulkan pajak ganda atau notifikasi, jadi karena pajak masukan dapat dikreditkan. Jadi pajak yang diskon itu rumusnya pajak pengeluaran dikurangi pajak masukan. Ya, kalau pajak masukannya lebih besar, berarti statusnya apa? Kalau pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, kan ada selisih harus diskon, berarti kurang bayar. Ya. Kalau pajak masukan yang lebih besar dari pajak keluarannya, statusnya namanya lebih bayar. Lebih bayar bisa dikompensasi ke bulan berikutnya, ke masa berikutnya. PPN dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar sebelumnya 10%, ya. Mulai tahun 2022 menjadi 11%. Jadi sekarang tarifnya 11%. Untuk ekspor 0% berupa PPN, tapi tetap harus dilaporkan. Untuk prinsip pemungutan PPN, di sini prinsip tempat tujuan atau
dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Prinsip tempat asal atau origin ini ada dua prinsip ini. Yang kedua, prinsip tempat asal atau origin principle, PPN dipungut di tempat asal barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi. Subjek dan objek PPN. Subjeknya, PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Objeknya, objek PPN dikenakan atas penyerahan BKP. BKP ini barang kena jasa. Barang kena pajak. Barang kena pajak maupun jasa kena pajak. BKP, JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian impor PKP, penyerahan JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh perusahaan, penyerahan jasa yang diperlukan pajak harus memenuhi syarat berikut. Itu jasa JKP. Jasa yang dikenakan merupakan JKP. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau kerja. Dan PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan seterusnya nanti bisa kalian baca sendiri. Pengertian BKP dan JKP. BKP atau barang kena pajak ini adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Sedangkan jasa kena pajak ini adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang, pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pengecualian dari PKP ini tidak dikenakan bukan digolongkan sebagai BKP. Di sini tidak dikenakan PPN berarti. Pengecualian BKP ini adalah barang hasil pertambangan, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Itu tidak dikenakan pajak ya, karena dikecualikan dari BKP. Itu barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya, terjadi minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses dan diberikan, biji timah, biji besi dan seterusnya. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Jadi barang-barang ini tidak dengan PPN. Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam. Kemudian makanan minuman disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, tidak termasuk yang diserahkan oleh perusahaan jasa boga gitu. Termasuk kemudian emas, uang, emas batangan, surat berharga dan seterusnya. Sedangkan yang dikecualikan dari JKP, jasa di bidang pelayanan kesehatan, kemudian jasa di bidang sosial, seperti joko, pemadam kebakaran dan sebagainya. Di bidang kesehatan ini ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan seterusnya. Rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan ini tidak dikecualikan dari jasa JKP. Kemudian jasa di bidang pengiriman surat dari parpol, jasa di bidang perbankan, asuransi dan seterusnya. Kemudian jasa di bidang keagamaan, pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah dan sebagainya. Kemudian jasa di bidang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di sekolah, penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah khusus, termasuk di UNIM. UNIM ini termasuk penyelenggaraan pendidikan. Kemudian jasa di bidang kesenian, hiburan dan seterusnya. Nah, ini nanti kalian baca sendiri, dikecualikan dari JKP. Jadi pengertian dari
pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha sebagaimana pada saya jelasin dulu untuk poin A ya. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau menghasilkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, yang dimaksud dengan PKP di sini adalah pengusaha sebagaimana pada poin A yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pada dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Ini pengertian dari PKP. Kewajiban PKP, jadi kalau sudah statusnya sebagai PKP, kewajibannya pertama melaporkan usahanya menunjukkan menjadi PKP. Kalau sudah omset setahun menjadi 9,8, wajib mendaftar sebagai PKP. Kalau omsetnya di bawah tidak wajib, tapi boleh mendaftar sebagai PKP. Kemudian yang kedua, pemungut PPN dan PPNBM yang terdekat. Jadi wajib dia pemungut PPN saat waktu menyerahkan barang. Yang tiga, pemungut faktur pajak atas setiap penyerahan dana pajak. Ya, jadi untuk persyaratan untuk pemungut PPN menggunakan faktur pajak ini. Kemudian membuat nota retur dalam hal pengambilan PKP, melakukan pencatatan pembukuan mengenai kegiatan usahanya, menyetor PPN dan PPNBM yang berutang dan menyampaikan SPT masa PPN. Jadi PPN itu SPT-nya hanya ada masa ya, tidak ada tahunan, PPN tahunan tidak ada. Kalau PPH ada masa, ada tahunan kalau PPH. Ya nanti kita semester depan masuk ke lab ya. Kita coba mengisi SPT, SPT OP, SPT badan, ya. BPH 21 dan seterusnya. Biar kalian paham SPT itu bentuknya seperti apa, cara mengisinya seperti apa, cara melaporkannya seperti apa, bagaimana cara melaporkannya. Jadi kegiatan di pajak itu bayar lapor, itu bayar lapor. Kita hitung dulu, baru kita bayar, baru kita laporkan. Nah, melaporkan itu menggunakan sarana, kalau mau keluar silakan dulu. Yang dikecualikan dari kewajiban PKP, yang pertama pengusaha kecil, ini tidak diwajibkan sebagai terdaftar sebagai PKP, tapi diperbolehkan. Yang kedua, pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Jadi maksud dengan pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun dulu melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah pengadaan bruto tidak lebih dari 4,8. Ini maksudnya pengusaha kecil. Hal yang dilarang untuk pengusaha kecil, beberapa hal yang perlu diketahui. Pengusaha kecil dilarang membuat faktur pajak. Ini pengusaha kecil yang statusnya bukan PKP, dilarang membuat faktur pajak, tidak wajib memasukkan SPT masa PPN. Jadi kalau pengusaha kecil statusnya bukan PKP, tidak wajib melaporkan SPT di masa. Jadi yang melaporkan SPT masa hanya yang statusnya PKP saja. Pengusaha kecil diwajibkan membuat pembukuan pencatatan. Wajib lapor untuk dibuka sebagai PKP bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas setelah ditentukan. Jadi kalau batas yang sudah di atas 4,8 wajib mendaftar sebagai PKP dan melaporkan SPT masa. Siapa pemungut PPN? Yang pertama ini bendahara pemerintah, kemudian kantor pelayanan perbendaharaan negara, Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak karya di bidang migas, BUMN, BUMD, bank milik negara, bank milik negara, BI, ini adalah pemungut PPN.
Nah ini beberapa transaksi yang tidak dikenakan PPN. Jadi PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal pembayaran yang khusus untuk bendahara pemerintah ya. PPN tidak dipungut, PPN dan PPNBM tidak dipungut untuk transaksi pembayaran jumlah maksimal 1 juta tidak merupakan pembayaran yang berpajak. Sekarang 2 juta kalau tidak salah di sini. Jadi maksudnya transaksi 5 juta itu harus dikenakan PPN. Jadi jangan dipecah-pecah, maksudnya ada transaksi kita ke Pemprov atau Pemprov misalnya 5 juta. Nah itu kalau yang nilainya 1 juta itu tidak dikenakan PPN. Sekarang kalau tidak salah 2 juta, jadi 2 juta saja. Itu maksudnya transaksi 5 juta tadi jangan dipecah, tidak boleh. Ya karena tadi yang kalau 1 juta dipecah 1 juta kan tidak kena PPN ya. Nah, maksudnya transaksi 5 juta itu tidak boleh dipecah. Jadi transaksi 5 juta, bulan 5 juta harus dilaporkan, itu kena PPN. Karena di sini kalau di pembayarannya cuma 1 juta, itu tidak dikenakan PPN. Sekarang 2 juta kalau tidak salah. Kemudian pembayaran pembebasan tanah juga tidak dikenakan PPN, tidak dipungut ya. Dan seterusnya, ini PPN dan PPN ini tidak dipungut oleh bendahara pemerintah yang ada 7 item. Nah dasar pengenaan PPN, coba kalau perhatikan ini, atau DPP ya, dasar pengenaan pajak dari PPN. Yang pertama harga jual, dari harga jual itu bisa sebagai dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua nilai pergantian. Yang ketiga nilai impor. Kemarin sudah kita bahas tidak salah impor ya. Cara menghitung nilai impor sudah bisa kan? Nilai impor CIF ditambah ongkos kirim tambah biaya-biaya lain. Saat kita membahas PPN pasal 24, PPN pasal 22. Kemudian nilai ekspor dan nilai lain. Jadi untuk harga jual ini adalah berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Ya, jadi harga jual ini bisa dijadikan dasar untuk menghitung PPN. Yang kedua penggantian. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang ketiga nilai impor, ya. Ini nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang Pabean untuk import BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Jadi nilai import ini menjadi DPP adalah harga patokan import ya, atau cost insurance and freight. Jadi nilai import kemarin rumusnya apa? CIF ditambah biaya masuk, ya. Sama ongkos kirim sebetulnya ya. Ada freight-nya ya. Tambah insuransi ya, itu untuk insuransinya. Jadi untuk CIF-nya ini transaksinya tambah insuransi tambah nilai impor biaya masuk ya. Ya biasanya ke Pabean itu ada biaya masuknya. Pertama saya bawakan pajak import barang ya, PIB ya. Jadi contoh import barang. Nilai import, nilai ekspor ini nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor. Ya. Jadi dokumen ekspor kita bisa lihat untuk nilai ekspornya. Harus dicantum dalam PIB pemberitahuan ekspor barang. Jadi ada dokumennya namanya, kalau
import PIB. Kalau ekspor PIB, pemberitahuan import barang. Ini pemberitahuan ekspor barang. Nilai lain ini yang ditetapkan oleh keputusan Menkeu. Ini penerapan DPP ya, dasar penerapan pajak yang diatur dalam undang-undang seperti berikut. Untuk penyerahan atau penjualan BKP yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual. Jumlah pencairan JKP yang menjadi DPP adalah penggantian. Untuk import yang menjadi DPP adalah nilai import. Untuk ekspor yang menjadi DPP adalah nilai ekspor. Atas kegiatan yang membangun sendiri ini juga dikenakan PPN sebelumnya. Membangun sendiri bangunan permanen dengan luas lebih dari 200 meter persegi atau lebih ya, yang dilakukan oleh OP atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan pekerjaan ya. DPP untuk membangun ini DPP-nya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun, tidak termasuk harga perolehan tanah. Jadi DPP-nya 40% dari jumlah kita mengeluarkan biaya tadi. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud JKP dari luar daerah pabean, DPP sebesar jumlah yang dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP. Nah ini tarif PPN. Tarif PPN sebesar 10%, ini sebelum tahun April 2022. Sekarang mulai 1 April 2022 berlaku 11%. Ini berdasarkan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif PPN untuk ekspor BKP sebesar 0%. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. BKP yang diekspor dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPN 0%. Pengenaan tarif 0% ini bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Tapi bukan dibebaskan ya, 0%. Ada nilainya 0%. Tarifnya 0%, bukan dibebaskan. Bukan tidak dikenakan. Beda dengan tadi kalau digali langsung dari sumbernya itu tidak dikenakan. Bukan termasuk BKP, jadi tidak dikenakan PPN. Kalau ini 0% ada nilainya cuma 0, tarifnya 0%. Beda dengan yang tidak dikenakan PPN. Jadi pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Sehingga pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. Nah ini cara menghitung pajak PPN ya. PPN yang terutang, tarif PPN dikali DPP. Sama halnya kita menghitung pajak yang lain, tarif dikalikan DPP-nya. Ya. Itu pajak PPh 22 tarif kali DPP. Pasal 23 juga tarif kali DPP. Pasal 22 kemarin tarifnya beberapa ya. Pasal 23 juga ada beberapa. Ini siapa ini? Ngantuk. Jadi dasar pengenaan PPN ini adalah jumlah harga penggantian nilai impor tadi ya sudah saya sebutkan. Oh iya. Ya. Nah ini mekanisme PPN. Pada saat membeli atau memperoleh BKP JKP akan dipungut PPN. Saat kita membeli barang kita dipungut. Ya. Bedanya dipungut dan dipotong kemarin apa? Sudah jelas ya. Bedanya apa? Dipotong dan dipungut. Sama atau beda?
Beda. Kalau dipotong seperti apa? Kalau dipungut, tambahan, ada tambahan dipungut berarti ya ada tambahan. Jadi saat membeli BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Jadi kita membeli, dipungut itu pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Jadi faktur pajak itu bukti pungutan pajak, ya. Bukti memungut, bukti pungutan faktur pajak. Kalau di PPh 22 saat dipungut itu ada buktinya memungut, yang dikeluarkan bukti pungut. Saat di PPh 23 dipotong ada bukti potongnya, diserahkan ke yang dipotong, ya. Nanti akan dilaporkan dalam SPT-nya. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP JKP kepada pihak lain, wajib pajak wajib memungut PPN, ya. Jadi saat menjual kepada pihak lain wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, BKP penjual wajib membuat faktur pajak. Nah ini PPN hanya dibuat oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak jangka waktu yang lamanya 1 bulan takvim, jumlah pajak keluaran lebih besar dari jumlah masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara. Oleh karena itu, yang menanggung sebetulnya nanti yang di akhir, mengkonsumsi akhir, ya. Apabila dalam satu masa pajak jumlah pajak keluaran, nah ini lebih kecil dari jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi, diminta kembali atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan SPT masa PPN. Untuk PPN masukan ini bisa kita laporkan, kita kreditkan 3 bulan. Untuk pajak masukan, untuk pajak keluaran atau PPN keluaran itu harus kita laporkan pada masa itu juga. Bisa dipahami. Untuk pajak keluaran harus kita laporkan di SPT-nya saat masa keluaran itu. Jadi misalnya Agustus, kita laporkannya kan di September. Tapi untuk SPT Agustus, pajak keluaran dilaporkan untuk SPT Agustus. Untuk pembelian ini boleh kita laporkan selama 3 bulan. Jadi pembelian di Agustus boleh kita laporkan untuk 3 bulan berikutnya, Agustus, September, Oktober. Untuk SPT di Agustus, September, Oktober. Jadi seperti itu.